Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Titis Fatarina Mahfira. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai rasio profitabilitas part 2. Asumsi saya kalian sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai rasio profitabilitas part 1 ya. Nah, kita refresh lagi yuk. Apa sih rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas adalah matriks atau ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Atau dengan kata lain, mengukur seberapa baik sih perusahaan dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Ya, seperti sudah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Nah, pada video part 2 ini, kita akan membahas mengenai 3 rasio profitabilitas yang di baris bawah ya, yaitu earning per shares atau laba per lembar saham, return on total asset atau ROE atau tingkat pengembalian total aset, dan return on total equity atau tingkat pengembalian ekuitas. Nah, untuk 3 rasio yang di baris atas sudah dijelaskan pada video pembelajaran mengenai rasio profitabilitas part 1. Jadi silahkan dicek di YouTube channel saya ya. Oke, untuk informasi yang dibutuhkan ya dalam menghitung ya 3 rasio yang di bawah ya, ini membutuhkan data-data dari laporan laba rugi dan juga neraca saldo. Apa saja sih informasi yang dibutuhkan? Nah, untuk informasi dari laba rugi yang diperlukan dalam mengukur 3 rasio yang di baris bawah, kita memerlukan net profit ya, memerlukan informasi mengenai net profit. Dan untuk informasi dari neraca saldo yang kita butuhkan adalah ketiga-tiganya, total aset, total equity, dan juga outstanding shares ya. Kita butuh ketiganya. Oke, untuk informasi yang lain juga dibutuhkan untuk menghitung rasio profitabilitas yang di video sebelumnya kita bahas ya. Jadi untuk informasi gross profit, operating profit, net profit, dan earning available to common stockholders dan total sales ini juga diperlukan untuk mengukur 3 rasio yang dibahas di video part 1. Jadi kita fokuskan saja ke rasio profitabilitas yang akan dihitung pada video part 2 ini ya. Nah, untuk laporan keuangan yang sudah kita punya, ya kita punya neraca saldo dari Bartlett Company, sama seperti di video sebelumnya. Di sini ada sisi aset, ya di sisi kiri ada sisi aset, dan di sisi kanan ada liabilities dan stockholders equity. Nah, di mana informasi yang kita butuhkan adalah total aset, ya total aset yaitu sebanyak $3.597.000. Lalu total equity ini $1.954.000. Nah, tapi perlu diperhatikan ketika menghitung return on total equity yang diperhitungkan di dalamnya ya, atau yang termasuk di dalamnya itu adalah ekuitas di luar dari saham preferen. Jadi kita harus mengeluarkan bagian dari saham preferen di dalam total stockholders equity, sehingga tidak lagi sebesar 1.954 ya, tidak lagi sebesar ini, tapi kita keluarkan jumlah dari saham preferen yang ada, yaitu kita kurangin dengan $200.000 ya. Di sini saham preferennya adalah 200.000 di atas ya, $200.000. Sehingga nanti yang akan diperhitungkan, yang kita masukkan ke perhitungan adalah 1.954.000 dikurang $200.000, yaitu $1.754.000 ya.
Terus informasi lain kita butuh outstanding shares ya. Kita butuh banyaknya saham beredar. Saham beredar di tahun 2006 ya, tahunnya laporan keuangan ini, yaitu sebanyak 76.000 ya. Ini ya. Ini ya. 76.262 lembar ya. Jadi kita gunakan yang tahun 2006. Yang 2005 kita abaikan saja. Oke. Nah, lalu ya, lalu di sini di laporan laba rugi, informasi yang kita butuhkan untuk menghitung 3 rasio profitabilitas yang tersisa ya, yaitu net profit ya, dan juga earning available for common stockholders, tergantung perusahaannya sih. Kita bisa pakai net profit, bisa pakai earning available for common stockholders ya. Karena gini case-nya, kalau misalnya perusahaan yang tidak punya saham preferen, berarti kita gunakan yang net profit ya, karena net profit akan sama dengan earning available for common stockholders. Namun kalau misalnya punya saham preferen, berarti kita harus mengurangkan dividen saham preferen dari net profit, sehingga nanti kita gunakan adalah data earning available for common stockholders. Nah, berarti untuk menghemat ya, atau untuk meringkas nanti penulisannya di formulanya, kita pakai saja yang earning available for common stockholders ya, karena asumsinya memang yang akan dibagikan itu ya, atau yang akan diperhitungkan itu adalah laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Nah, ini juga sudah. Sekarang kita akan menghitung earning per shares ya, atau laba per lembar saham. Nah, laba per lembar saham ini mencerminkan laba yang dihasilkan sama perusahaan dari setiap lembar saham yang diterbitkan sama perusahaan ya. Jadi kemampuan nih, setiap lembar saham yang dimiliki investor itu menghasilkan berapa banyak laba sih gitu ya. Itu adalah interpretasi dari laba per lembar saham. Nah, cara menghitung laba per lembar saham ini adalah dengan membagi earning available to common stockholders ya, atau laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar ya, jumlah saham biasa yang beredar. Dari laporan tadi kita sudah dapat informasi bahwa earning available to common stockholders-nya adalah $221.000 ya. Lalu jumlah saham beredarnya adalah sebanyak 76.262 lembar. Sehingga laba per lembar sahamnya adalah sebanyak $2,9. Jadi setiap lembar saham yang dimiliki sama investor nih bisa menghasilkan laba sebanyak $2,9 untuk perusahaan. Kayak gitu maknanya ya. Jadi semakin besar EPS ini ya, semakin besar earning per shares ini semakin baik, karena berarti semakin besar juga nih laba yang dihasilkan dari setiap lembar saham yang dimiliki sama investor. Oke. Lanjut, kita masuk ke return on total asset ya, atau ROE. ROE ini kita dapatkan hasilnya dari membagi earning available to common stockholders ya, dengan total aset ya, dengan jumlah aset total. Nah, tadi kita sudah dapat informasi bahwa earning available to common stockholders-nya sebesar $221.000 ya, yang didapatkan dari laporan laba rugi. Dibagi dengan informasi total aset yang dihasilkan dari neraca saldo ya. Tadi dari neraca saldo kita dapat nilai total asetnya adalah $3.597.000. Sehingga ROE-nya ya, atau return on total asetnya adalah sebesar 6,1%. Ya, jadi kemampuan perusahaan ini menghasilkan laba adalah sebesar 6,1% dari aset yang dia miliki ya. Nah, aset-aset yang dia miliki ini
laba yang dihasilkan perusahaan adalah sebesar 6,1%-nya ya. Jadi mampu mengembalikan aset sebesar 6,1% untuk laba perusahaan tersebut pada periode tersebut. Oke, nah yang berikutnya return on total equity ya, atau tingkat pengembalian ekuitas ya. Nah, dari aset yang dimiliki perusahaan itu kan tidak seluruhnya merupakan milik pemegang saham ya. Jadi ada komposisi yang merupakan hasil dari pinjaman ya, atau hutang ya, atau debt ya, kita sebutnya long term debt ya, dan juga current liabilities gitu. Jadi ada porsi bagian dari yang minjem gitu ya, pinjamannya bukan milik kita. Nah, jadi kalau kita mau menghitung nih seberapa baik sih tingkat pengembalian terhadap ekuitas ya, kita bisa menghitung yang namanya ROI ya, atau return on total equity, dengan cara membagi earning available to common stockholders dengan total ekuitas ya. Nah, untuk earning available to common stockholders-nya kan tadi sama ya, seperti kita menghitung ROE tadi, dan juga sama dengan menghitung EPS ya, earning per share, itu sebesar $221.000 ya. Karena dalam case ini tadi ada saham preferen ya, jadi kita nggak pakai net profit, tapi net profit kita kurangkan dengan dividen saham preferen, sehingga kita mendapatkan earning available to common stockholders. Oke, lalu dibagi dengan total equity. Nah, di sini besaran ROI-nya $1.754.000. Nah, dari mana sih ROI total equity ini ya? Total equity ini dari mana? Nah, tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa ekuitas ya, kita ambil dari sini ya, total stockholders equity. Nah, tapi kok jumlahnya nggak matching ya, $1.954.000, tapi tadi 1.754. Nah, di sini ada komponen yang merupakan saham preferen. Ya, jadi ketika kita ngomongin stockholders equity, kita keluarkan dulu komponen saham preferennya. Ya, jadi nilai ekuitasnya adalah sebesar 1.954.000 dikurangi sama $200 ya, dikurangi sama $200.000, sorry. Sehingga hasilnya adalah $1.754.000. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk menghitung return on total equity. Sehingga di sini kita menghasilkan return on total equity-nya adalah 12,6%. Ya, 12,6%. Sehingga tingkat pengembalian terhadap ekuitas ya dari perusahaan itu adalah sebesar 12,6%. Ya, perusahaan mampu pada periode tersebut mengembalikan ekuitas sebesar 12,6%. Ya. Atau dengan kata lain, laba perusahaan ini ya memberikan pengembalian kepada pemegang saham sebesar 12,6%. Nah, ketika menghitung ROI bisa lebih besar ya daripada return on asset ya? Iya, tentu saja, karena ya itu tadi ada komponen di aset yang merupakan hasil dari pinjaman ya, sehingga akan mengurangi ya porsi di neraca ya, porsi total aset di neraca ya, yang membuat porsi ekuitas lebih kecil. Nah, ini juga nanti terkait dengan financial leverage multiplier ya, financial leverage multiplier yang akan kita bahas nanti di video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk pembahasan mengenai rasio profitabilitas. Dan sekian untuk pembahasan video pembelajaran rasio profitabilitas part 2. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Titis Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya.